Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Hujan deras satu malam di Jayapura sebabkan jalan raya tertutup longsor. BPOM temukan 11 lokasi di Jayapura menjual makanan kedaluarsa. Panjat tembok 5 meter, seorang narapidana berhasil kabur dari lapas Merauke. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua mencatat terjadi 116 kasus kekerasan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua selama periode Januari hingga Desember 2025. Kasus kekerasan tersebut sebagian besar adalah peristiwa kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata dan juga aparat keamanan. Sebanyak 220 orang menjadi korban, 132 orang meninggal dunia dan 82 orang luka-luka. Kepala Kantor Komnas HAM Papua Fritz Ramandey mengatakan jumlah ini meningkat dari 85 kasus pada tahun sebelumnya dan Kabupaten Yaukimo menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 28 kasus. Komnas HAM Papua menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia serta terluka akibat berbagai rentetan kekerasan di Papua. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri atau meminimalisir konflik kekerasan yang terus berulang melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai prinsip HAM. Dampak dari konflik terjadi gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan. Ironisnya, hingga kini para pengungsi belum mendapatkan perhatian layak. Menurut Komnas HAM, kekerasan yang terjadi di Papua dipicu masalah sosial ekonomi serta kebijakan politik yang tidak adil. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2025 di Timika, Papua Tengah diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok warga. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi kantor DPR Mimika di tengah guyuran hujan deras setelah berorasi di bundaran SP2 Timika. Mereka menyuarakan berbagai aspirasi dan menuntut pemerintah memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Sejumlah anggota DPR Mimika datang menyambut pengunjuk rasa dan menerima mereka. Pertikaian penembakan seperti terjadi di Intan Jaya yang berdekatan dengan Blok Wabu, pengusiran secara paksa itu stop. Sebab itu tanah leluhur, itu tanah adat, ada penghuninya di situ. Kita dengan kekuasaan karena negara, kita tidak bisa semena-mena mengusir rakyat secara paksa dengan menggunakan bom. Karena di sini bukan negara, kami adalah bangsa, kami adalah rakyat, kami punya hak hidup. Selain di Mimika, unjuk rasa juga di Kota Jayapura. Komite Nasional Papua Barat dan Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi di Jayapura. Pendemo mulai berkumpul di 4 lokasi, di depan Gapura Uncen, Expo Waena, Lingkaran AB Pura, dan di Perumnas 3 Waena. Pengunjuk rasa mendesak Dewan HAM PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan menuntut Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat selama 64 tahun di Papua. Meskipun unjuk rasa tidak mendapatkan izin, namun berjalan aman dan tertib. Setelah menyampaikan orasi, puluhan kelompok massa ini membubarkan diri dengan tertib. Igo dan Arthur melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura.
Untuk memastikan produk pangan yang beredar di tengah masyarakat aman dan bermutu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan sejak 1 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Inspeksi mendadak dilakukan di sejumlah pasar modern di kota Jayapura. Pengawasan dilakukan di 4 kabupaten kota di Provinsi Papua. Total 82 sarana diperiksa dan 11 sarana diantaranya ditemukan menjual produk kedaluarsa, diantaranya bakso, sosis, permen, dan biskuit. Nilai ekonomi produk yang disita BPOM mencapai 5 juta rupiah. Yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat, baik dari segi expirednya, kemudian tidak rusak, dan izin edarnya ada. Bahkan yang kita lihat juga labelnya seperti apa. Temuan itu kita sisihkan, kita nanti akan kita musnahkan untuk memastikan bahwa tidak ada produk-produk pangan. Dan juga kita juga periksa, lakukan pemeriksaan ke gudang. Ternyata ada beberapa prosedur yang tidak sesuai, di mana produk pangan atau food masih dicampur dengan produk non-food. Kita sudah sampaikan kepada manajernya untuk dipisahkan supaya produk non-food ini jangan mempengaruhi atau mengkontaminasi produk yang food atau makanan. BPOM terus menggencarkan pengawasan untuk memastikan seluruh produk obat dan pangan olahan yang beredar di Papua memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan peredaran. BPOM Jayapura juga mengimbau pelaku usaha patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya, serta mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kemasan, izin edar, dan tanggal kedaluarsa sebelum membeli produk pangan maupun obat. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.